kepada Tuhan buat setiap kebaikannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia Bapa yang begitu sangat baik dan amat baik dalam hidup kita. Sepanjang satu minggu kita lewati, kita merasakan begitu banyak penyertaan Tuhan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan apapun yang kita punya. Dan pada pagi hari ini, ketika kita diberikan kesempatan kembali untuk datang di hadirat Tuhan, mari kita mempersiapkan setiap hati kita. Biarlah pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu, kami bisa merasakan lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sungguh baik dan amat baik bagi kami. Kau sangat ku cinta.
biarlah setiap ujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tumpahkan tangan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat pagi hari ini boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Pagi hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya berterima kasih Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan pagi hari ini? Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Angkat tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak akan berbicara tentang masalah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pasti punya masalah. Siapa yang enggak punya masalah? Angkat tangan. Coba tengok kanan kiri, ada yang enggak punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berarti semua kita pasti punya masalah. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keuangan, masalah anak, apalagi yang masih muda-muda, masalah apa? Pacaran, masalah jodoh, itu semua adalah masalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut, ya. Sebab Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita ada masalah, dan masalah itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang mengerti. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala apa yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab apa? Ya, Allah mengerti. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Amin. Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 itu dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Loh, coba ditayangkan Pak Budi ayatnya 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami yang tidak memenuhi kekuatan manusia. Sebablah setiap pencobaan itu tidak akan membiarkan kamu mencoba ini apapun. Iya. Iya, iya. Gak kompak gak apa-apa, yang penting tahu isinya ya Bapak Ibu. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Karena apa? Karena Allah kita tahu seberapa kemampuan kita. Allah tahu seberapa kekuatan kita, betul? Ya. Coba kalau saya ya disuruh ke tempat Pak Gembala misalkan, ya, Pak datang ke
pulang bawa berkat, misal ini ya, 2 karung beras, tapi dengan syaratnya apa? Bawa dari tempat Pak Gembala ke rumah saya di Morangan dengan jalan kaki meminggul 50 kilo. Kira-kira saya sanggup enggak Bapak Ibu? Ayo tebak. Saya kira nggak sanggup. Saya sadar kemampuan saya terbatas, kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau pakai motor beda. Ini ketika masalah persoalan itu kita serahkan kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia, itu akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu jangan takut. Yang kedua, saya tidak akan berbicara tentang berkat. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan? Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangan? Ada yang nggak diberkati Tuhan? Enggak berani angkat tangan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kuncinya apa Bapak Ibu? Ketika hidup kita diberkati Tuhan, kuncinya satu. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Amin. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, disitulah diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita jangan salah persepsi, jangan salah berpikir kalau berkat itu hanya uang, harta. Oh, tidak. Kita sehat, kita kuat pagi hari ini, semuanya berkat Tuhan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, apa firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Saya kasih tema yaitu jangan takut. Apa saudara? Jangan takut. Selama kurang lebih 1 tahun ini negara kita telah kena musibah, yaitu pandemi COVID-19, yaitu yang dikatakan COVID-19. Sampai detik hari ini belum berakhir. Yang dulunya kita bisa berkumpul dengan teman yang biasanya yang muda-muda ini, yuk pergi jalan-jalan, yuk kita makan lesehan atau keangkringan. Sekarang tidak lagi, harus jaga jarak, harus pakai masker. Ketakutan itu muncul. Tetapi Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut. Takut itu boleh enggak? Boleh enggak takut itu? Boleh. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menghantui kehidupan kita. Terus takut. Nah, kita akhirnya takut melangkah, takut melakukan segala sesuatu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kita jangan takut. Nah, apa untuk mendasari firman Tuhan ini? Yuk kita buka di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ayat ini sudah tidak asing lagi. Seringkali kita dengar, seringkali kita mendapatkan ayat-ayat ini dari WA. Ayat ini sungguh menguatkan, sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan ajaib. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 1, 2, iya. Iya. Di sini firman Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa apa? Kemenangan. Di sini ayat ini yang telah memberkati saya Bapak Ibu.
Ketika saya ada persoalan, saya ada masalah, ya, sekiranya saya itu jalannya buntu, mau ke depan tertutup, ke belakang tertutup, ke samping tertutup, samping kiri kanan tertutup, saya mentok di tengah-tengah. Ketika saya berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu, ayat ini menggema dalam kehidupan saya. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, ketika ayat itu terus ada di dalam benak saya, jangan takut, jangan takut. Semua masalah, semua persoalan itu saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saya bilang amin, rasanya itu tenang sekali. Karena apa? Yang kita hadapi tidak sebanding apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dari ayat ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran. Ada 3 hal yang harus kita pelajari saat pagi hari ini. Mengapa kita tidak boleh takut ketika kita sedang menghadapi persoalan? Mengapa? Yang pertama, karena Tuhan sanggup menyertai hidup kita. Amin. Ya. Mengapa kita tidak boleh takut ketika kita sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi masalah? Karena Allah Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Karena Tuhan sanggup menyertai kehidupan kita. Amin. Ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan Allah Immanuel akan menyertai kita apapun keadaan kita, kondisi kita saat ini. Kita jangan takut. Allah sanggup menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Amin. Ya. Jika Allah beserta dengan kita, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Ada nggak yang dapat lawan kita? Ya. Ketika Allah menyertai hidup kita, ketika Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tidak ada. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-31. Ya. Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Ketika kita sedang menghadapi tekanan, ketika kita sedang menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kita jangan takut. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus sanggup menyertai kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, jangan takut dan jangan bimbang ketika hidup kita sedang menghadapi persoalan. Serahkan segala ketakutan itu, serahkan segala kebimbangan itu hanya kepada Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang ragu itu seperti apa? Gelombang diombang-ambingkan. Dan orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Oleh karena itu, buanglah segala ketakutan, buanglah segala kebimbangan itu, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Mengapa kita tidak boleh takut ketika kita sedang menghadapi persoalan? Yang pertama, Allah sanggup menyertai kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan sanggup meneguhkan dan menolong hidup kita. Ya.
Yang pertama, Tuhan sanggup menyertai hidup kita. Yang kedua yaitu Tuhan sanggup meneguhkan dan menolong hidup kita. Meneguhkan itu bahasa saya lihat di bahasa yang lain yaitu menguatkan, ya. Kuat berpegang kepada Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ya, Tuhan sanggup meneguhkan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Tuhan sanggup memegang kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita ada masalah, ada persoalan, baik rumah tangga kita, baik pekerjaan kita, kita tidak akan jatuh. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan sanggup memegang kehidupan kita. Tuhan sanggup meneguhkan, Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, Tuhan sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Coba kita melihat satu kisah, yaitu Daud. Ketika Daud menghadapi persoalan, ya, Daud menghadapi tekanan, ya, kelihatan, ya, perbuatan yang tidak baik. Ketika mereka ditegur oleh nabi, bukan dari kota, tapi nabi dari desa, apa yang Daud lakukan? Bukan Daud mencak-mencak, "Sopo kowe? Kowe iki sopo? Kowe lawan desa." Tetapi justru Daud membuka hati. Daud membuka hati untuk Tuhan, sehingga apa, saudara? Daud dipulihkan oleh Tuhan. Hati Daud diteguhkan oleh Tuhan. Daud ditolong oleh Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, Daud tidak jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menolong Daud. Amin. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, persoalan yang kita hadapi, ya, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, Dia sanggup meneguhkan kita, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang kuat itu sanggup menopang kehidupan kita. Ada satu pujian mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ketika kita ada persoalan, kita tidak jatuh sampai tergeletak. Nah, jatuh sampai tergeletak itu sakit enggak? Sakit. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sanggup menopang kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 28 sampai 23 sampai 24, nanti bisa dibaca, ya. Jadi Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ya. Oleh karena itu jangan takut, Bapak Ibu. Hadapi persoalan, hadapi masalah, bersama Yesus kita bisa. Amin. Bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita kuat. Nah, pelajaran buat kita pada pagi hari ini apa? Mari kita serahkan hidup kita, persoalan kita, pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita, Dialah yang sanggup meneguhkan kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh tergeletak, tapi tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Itu yang kedua. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, Tuhan sanggup menyertai kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup meneguhkan dan menolong kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh takut ketika hidup kita sedang menghadapi persoalan? Yang ketiga, karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Amin. Ya, Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Ketika hidup kita dipegang oleh Tuhan, digenggam oleh Tuhan, ya,
maka Tuhan itu akan membawa kita demi kemenangan, sebuah kemenangan demi kemenangan. Amin. Karena apa? Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang mencakram hidup kita, sehingga kita dibawa satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Jadi sesulit apapun kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan menjanjikan kemenangan di dalam hidup kita. Di sini saya catat ada dua kemenangan. Yang pertama yaitu kemenangan atas dosa. Yang kedua yaitu kemenangan atas kematian. Artinya apa? Artinya barang siapa percaya kepada Tuhan telah menang atas dosa dan telah menang atas apa? Maut. Jadi luar biasa Bapak Ibu janji Tuhan ya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu saat pagi hari ini ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia meskipun kita seringkali tidak setia. Nah, saya masih ingat ya, sebelum pandemi Bapak Gembala menyampaikan, wong Kristen itu dipek penake dhewe. Ya lo berkat terus, tetapi orang gelem setia, Tuhan yang setia lain. Jadi mari dalam kondisi situasi saat-saat ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan setia atas hidup kita. Kurang lebih 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Saya rasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Coba Bapak Ibu, saya akan bersaksi sedikit ya. Cobalah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam kondisi seperti ini besok pokok angel sulit gitu, anaknya jalur rabi. Iya Bapak Ibu, kayak rabi dibatasi, biasanya uang 150 dibatasi. Pertama dari pasternya, Pak 30, oke diturunkan lagi, Pak 25 diturunkan lagi, Pak 20, ya wes mantep aja lah. Coba bayangin dalam kondisi seperti ini, anaknya jaluk rabi, kayak rabinya nikahnya itu bukan di Sleman, harus di tempat pekerjaannya di Tangerang sana. Ya. Saya dalam hal itu, Tuhan gimana? Takut itu wajar Bapak Ibu, ya. Tapi ketakutan itu kita serahkan sama Tuhan. Dan saya lebih takutnya lagi tuh, saudara. Kalau saya itu disuntik takut. Loh, saya seumur-umur waktu saya masih kerja di PT Panggung Elektronik Industri GPC Surabaya sana. Ketika badan saya panas, ya, demam, saya dibawa ke UKS, di situ disuntik, saya semaput. Mulai dari itu muda saya sudah semaput, suntik takut. Tidak pernah suntik Bapak Ibu. Kalau saya ditanya darahmu apa Pak? Darahku adalah darah Yesus merah. Aku nggak ngerti. Coba cek KTP saya, SIM saya, darahnya nggak ada. Biasanya A, B, C, ya toh? O, ya, saya nggak ada. Makanya kalau ada yang ngecek, ada yang membutuhkan darah A, B, dan saya tetap diam aja. Karena saya nggak tahu darahnya. Nah, waktu itu saya harus pergi ke Tangerang nikahkan anak. Kalau saya nggak hadir, nah siapa walinya? Nah, calon mantu saya waktu itu, Pak, ya pagi-pagi jam 5, ya saya masih doa, jam 5 sudah babel-babel, Pak harus rapid. Tetapi karena ketakutan itu sudah kita serahkan sama Tuhan. Ya, saya berani. Tapi dalam dekat disuntik, aku nak jaluk surat itu piye ya, balik gitu lagi. Terus pagi jam 7 kalau nggak salah saya WA Bu, tolong daftarkan 4 orang Bu.
Nah, 4 orang tuh yang dipanggil siapa dulu? Saya yang ketakutan, dipanggil di Prodia itu saya dulu. Ayo Yohanes Subagio, yuk. Saya melangkah tegak, dek. Pak, dicek. Nah, cek. Wah, normal. Cuma ya di itunya bayarnya sekian kok hanya sekian. Ya wes manut. Ini karena butuh, ya toh. Jadi gini, cek gini. Saya waktu itu ketakutan disuntik di sini, Saudara. Tak delengi baik. Coba tuh rasanya udah beberapa tahun nggak pernah disuntik ini kayak apa gitu. Tak delok kayak. Jadi ini kaget ya. Terus akhirnya apa? Cuma diambil darahnya sedikit, Bapak. Terus saya bikin gojek sama dokternya. Dok, kok cuma sedikit ya? Lebih banyak nggak, Pak? Wah, saya nggak mau, udah itu enggak langsung. Nah, di dalam ketakutan itu ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam proses saya menikahkan anak itu boleh berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan nanti juga saya juga akan sama dengan levelnya Pak Pendeta di sini sama Bu Gembala, dipanggil Mbah gitu ya. Bentar lagi sama ya. Bukan lagi Mas atau Kang, tidak, sudah hati oba ya Pak Gembala, bentar lagi ya. Itulah Bapak, kalau kita berserah kepada Tuhan, segala ketakutan itu kita serahkan sama Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Tuhan memberi kemampuan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu dihilangkan oleh Tuhan, dan kita bisa berjalan hanya bersama dengan Yesus. Kita bisa, amin. Oleh karena itu kita jangan takut. Sekali lagi, buang segala ketakutan itu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian, yaitu El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjagaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai. Yang memberikan pengetahuan yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja Bapa,
tetapi kami ingin melakukan kebenaran firman. Karena firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami Bapa. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu saat pagi hari ini meneguhkan, menguatkan kami, supaya kami tidak takut lagi Tuhan untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kami tahu Allah beserta kami, Yesus beserta dengan kami. Kami tidak akan takut lagi, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Saat-saat seperti ini memang kami berhadapan dengan situasi yang sulit. Ketakutan mengintimidasi dalam kehidupan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan atas setiap kami, tetapi roh yang memberikan semangat, gairah dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berperang atas kami, yang menjadi komandan atas kami, yang memimpin setiap kehidupan kami. Bahkan Kau berjanji akan menyertai sampai dengan kesudahan alam ini, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami. Berkati seluruh pergumulannya, berkati istri, kedua anaknya, menantu, bahkan cucunya Tuhan yang masih dalam kandungan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Terus dalam permohonanku yang selamatkanku, kami juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga anak kami Ones saat ini juga bersama-sama dengan kami ikut ibadah. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan, pakai kehidupannya untuk lebih heran dan lebih indah lagi. Karena di balik ini semua pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan akan tambahkan karunia baru dalam hidupnya, sehingga hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga tetap serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan masalah, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik ekonomi, baik rezeki, baik anak-anak, bahkan orang tua, apapun yang saat
saat ini dihadapi. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Hanya Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyertai dan yang sanggup mengangkat semua persoalan-persoalan. Bahkan jika ada di antara mereka yang sakit, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami juga berdoa buat segenap keluarga Bapak Haryati, di mana orang tua dari Ibu Vanda kemarin pada hari Rabu malam telah Tuhan panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka juga tetap semakin setia di dalam berimannya kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga Bapak Haryati, bahkan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, baik TNI, Polri, sipil, militer, semua kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati baik kota kami Jogja, Kabupaten Sleman. Tuhan terus Engkau memimpin sepanjang kehidupan para pemimpin kami, supaya mereka menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, semuanya diberkati Tuhan. Arahkan mata iman-Mu dan terus pandang kepada Tuhan. Kiranya berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai-Mu, bahkan Tuhan akan membawa-Mu masuk dan akan membawa-Mu keluar, sehingga apa saja yang Kau perbuat akan dibuatnya berhasil, beruntung, karena Tuhan Yesus memberkati-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu.